Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tantangan kita di era global ini dan juga bagaimana Pancasila sebagai pemandu kita, karena kita berada di dunia yang saling terhubung satu dan yang lain. Satu individu di suatu negara dapat berinteraksi dengan individu lainnya dari negara lain. Dan inilah era yang disebut dengan globalisasi. Selo Sumarjan mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berada di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Dan salah satu akibat dari globalisasi ini ialah terkikisnya dan bergesernya nilai-nilai dan norma agama, sosial, dan budaya pada suatu masyarakat. Berapa banyak nilai ataupun norma, begitupun juga budaya atau tradisi lokal yang mulai bergeser akibat pengaruh globalisasi ini. Ada banyak aktor non negara seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas yang tampil seperti halnya negara yang berperan memenuhi kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, globalisasi ini membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk bisa menguatkan peran dan pengaruhnya di seluruh dunia, seperti peluang untuk melanjutkan studi di negara lain, turut serta merasakan kemajuan negara lain, peluang untuk mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, globalisasi ini harus dikelola pengaruhnya agar benar-benar bisa membawa berkah bagi bangsa kita Indonesia. Dan caranya ialah dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan global serta menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dan berikut ini beberapa tantangan yang muncul di era globalisasi. Yang pertama, ada menguatnya individualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan KBBI, individualisme diartikan dengan 4 makna, yaitu yang pertama, paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Yang kedua, paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap orang. Dan yang ketiga, paham yang mementingkan hak perseorangan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat atau negara. Dan yang terakhir yaitu adalah paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian lebih penting daripada orang lain. Individualisme ini seringkali menjadi agenda terselubung bagi isu hak asasi manusia atau HAM. Nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara barat berasal dari pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek individu yang bebas atau yang kita kenal dengan individualisme. Pemikiran tersebut belum tentu cocok untuk kita terapkan di Indonesia. Karena apa? Budaya dan norma kita atau di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Seperti yang kita bisa lihat dan tercermin dalam budaya gotong royong kita. Kita jelas tentu lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individualisme. Dan dengan menguatnya individu, kita juga bisa lihat bagaimana sekarang individualisme ini mulai menguat mulai orang masing-masing lah hidupnya khususnya di perumahan-perumahan elit atau di komplek-komplek elit atau di apartemen-apartemen orang-orang yang tinggal di sana. Dengan menguatnya individu ini, hal-hal yang menjadi kepentingan umum seringkali akhirnya terganggu atau terdampak, dan tidak sedikit orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang bisa mengganggu kepentingan umum dengan mengatasnamakan HAM, kebebasan pendapat, kebebasan dan lain sebagainya
Di saat bersamaan negara tampak terlihat ya melemah gitu ya, pengaturannya dan lain sebagainya, aturan-aturannya, dan negara seringkali tampak tidak berani untuk menindak perbuatan-perbuatan individu yang bisa mengganggu ketertiban umum karena khawatir mendapatkan protes dan juga tuduhan-tuduhan atau tudingan sebagai pelanggar HAM baik di dalam maupun di luar negeri. Ini permasalahan yang pertama, tantangannya. Yang kedua ada kosmopolitanisme. Apa sih kosmopolitanisme? Kosmopolitan ini berasal dari kata Yunani, yaitu ada cosmopolites ya, yang berarti warga dunia atau citizen of the world. Kosmopolitanisme ini merupakan sebuah pemahaman yang menganggap bahwasanya seluruh manusia adalah anggota dari satu komunitas atau warga dunia atau global. Dan paham ini mendorong adanya tatanan kehidupan manusia yang seragam yang didasari oleh nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh dunia. Dan pemahaman ini cenderung mengecilkan keberadaan nasionalisme, cinta tanah air, serta nilai-nilai lokal dan nasional yang berlaku di sebuah daerah atau di sebuah negara. Akibatnya apa? Akibatnya dengan menguatnya kosmopolitanisme ini yaitu adalah pelemahan dan identitas kebangsaan kita. Ya, nilai, norma, aturan-aturan suatu negara dipaksa harus tunduk pada nilai universal tersebut, yang akibatnya dampaknya, efek buruknya yaitu rasa kebanggaan kita atas cinta tanah air kita ini akan terkikis lama-lama. Padahal dalam pidato Bung Karno atau pada lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya, yaitu internasionalisme. Jadi dengan adanya budaya-budaya lain, adanya kehidupan dari bangsa-bangsa negara lain, jangan sampai ini kita luntur akan akar budaya kita sendiri ataupun tentang identitas kita sendiri. Ini tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga itu apa? Tantangan yang ketiga yaitu adalah fundamentalisme pasar. Fundamentalisme adalah sebuah paham atau suatu paham yang cenderung ini memperjuangkan sesuatu secara mendasar tanpa adanya kompromi. Sementara kata pasar dalam pengertian fundamentalisme yaitu adalah pasar lebih cocok diarahkan pada satu gagasan atau pemahaman tentang mekanisme tukar menukar atau jual beli. Bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang atau jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip atau dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan masyarakat. Kemudian fundamentalisme pasar ini menekankan tentang kepentingan ekonomi individu harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi bersama, gitu ya. Kepentingan ekonomi individu atau tadi fundamentalisme pasar menekankan bagaimana kepentingan ekonomi individu harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi bersama. Kemudian yaitu adalah yang berkaitan dengan peran negara ini yang minimal, di mana fundamentalisme pasar juga menghendaki agar peran negara ini dalam pengaturan ekonomi harus sesedikit mungkin, gitu ya. Jikapun negara harus mengatur, aturan yang dikeluarkan harus bisa memfasilitasi dan juga mendorong terciptanya kebebasan individu untuk dapat bertransaksi secara leluasa dalam pasar, gitu ya. Jadi harus ada kebebasan pasar nih, walaupun negara memiliki bisa mengatur dan lain sebagainya, gitu ya. Negara misalnya tidak punya kewenangan untuk menentukan harga bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan warga negara.
semuanya harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, inilah yang bahayanya gitu ya, tantangan di era global ini. Ya, seperti yang kita rasakan gitu ya, karena beberapa misalkan di online itu harganya murah, jadi harga di pasar itu akhirnya mau nggak mau harus banting harga. Nah, ini lebih lagi ya kalau kita mengaitkannya dengan seluruh dunia gitu ya, ataupun dari luar negeri juga ya, ada pengaruhnya. Ini bahaya. Kemudian tantangan di era global yang berikutnya yaitu adalah radikalisme. Kata radikalisme ini, anak-anak sekalian, berasal dari sebuah bahasa Latin yang berasal dari kata Latin, yaitu adalah radix, yang berarti akar. Maka secara harfiah, radikalisme ini bermakna ada satu paham atau sebuah pemahaman atau aliran gitu ya, yang hendak mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar atau mengakar dengan cara-cara kekerasan. Dan pada dasarnya kata radikalisme tidak selalu bermakna negatif kok, karena peristiwa revolusi 1945 dapat dikatakan sebagai gerakan radikal karena hendak mengubah tatanan masyarakat secara radikal dari penjajahan menuju kemerdekaan gitu ya. Yuk, untuk kita mempermudah, mari coba kita simak pemaknaan radikalisme dari beberapa ahli sebagaimana yang dikutip dalam buku Pancasila, Dialektika dan Masa Depan Bangsa. Kata radikalisme ini seringkali dikaitkan ya dengan sikap keberagamaan menjadi radikalisme beragama. Satu, ajaran yang sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada agamanya dan menganggap salah keyakinan yang lain sehingga harus dimusnahkan. Padahal cukup sampai mengutamakan ketaatan mutlak pada agamanya dan menganggap salah keyakinan yang lain. Itu sebenarnya udah radikal, tapi karena konotasinya negatif sehingga harus dimusnahkan. Kedua, bahan ajaran-ajaran agama diterima dirinya secara paksa, eksklusif dan bukan sebagai bentuk pilihan yang bebas. Yang ketiga, ada sifat militansi, yaitu atau ketangguhan membela yang berlebihan sehingga menutup ruang dialog dengan penganut agama lain dalam menjalani kehidupan sosial. Yang keempat, sangat menyangkal keberadaan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas di luar agama yang dianut. Maka dalam konsep ini semua tindakan bisa dibenarkan, termasuk mengorbankan manusia demi tegaknya penafsiran sepihak atas nilai-nilai dalam agama. Nah, inilah yang jadi permasalahannya, karena penafsiran sepihak ya dalam nilai-nilai dalam agama sehingga membuat ya kekacauan yang kita sering lihat dan kita sering dengar gitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu tantangan berikutnya yaitu adalah intoleransi. Kata intoleransi sendiri itu berasal dari kata toleransi yang mendapatkan imbuhan yang akhirnya jadi bermakna tidak gitu ya, sehingga kata intoleransi ini berarti artinya tidak toleran. Dan kata toleransi sendiri ini berarti bersifat atau bersikap menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan ya. Jadi ya bersikap menenggang pendirian, yaitu pendirian itu ya bisa termasuk apa aja ya, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya, yang dimana berarti tadi toleransi itu adalah sifat atau sikap menenggang pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Maka dari itu intoleransi bisa kita definisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat yang selalu memaksakan keyakinannya untuk dituruti oleh pihak lain. Padahal sesungguhnya pihak lain pun mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam itu ya, dalam konteks Indonesia, praktik intoleransi terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk di sekolah. Dan penyebab maraknya intoleransi ya di sini ada 4. Yang pertama, sikap memungkiri kemajemukan atau keberagaman sebagai keniscayaan, ya mengingkari gitu ya
adanya kemajemukan, adanya keberagaman. Ya pokoknya kita harus sama, seragam, satu gitu ya. Kedua, adanya kepentingan politik pihak tertentu yang ingin menggunakan agama ini untuk bisa membangkitkan solidaritas berlebihan yang saling berlawanan. Yang ketiga, penyebab maraknya intoleransi ini karena ada kemiskinan yang mempengaruhi pada rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan serta kemasabodohan ya. Jadi ini juga salah satu yang pernah kita bahas nih ya, sebabnya intoleransi itu apa? Ya karena masyarakat kita SDM-nya kurang. Kenapa SDM-nya kurang? Tingkat pendidikannya kurang. Kenapa tingkat pendidikannya kurang? Karena adanya kemiskinan gitu ya. Yang terakhir yaitu kurang adanya komunikasi atau dialog cerdas yang mendukung keberagaman dan kebangsaan sehingga memunculkan prasangka-prasangka yang akhirnya berpotensi memicu kebencian. Ya seperti yang kita lihat lah bahwasanya para DPR kita saat ini gitu ya, atau para pemerintah kita saat ini, bagaimana mereka dalam komunikasinya, dialognya ini sangat kurang sekali, sehingga ya seperti yang kita lihat reaksi pada di bawah ini akhirnya jadi keras sekali. Oke, kemudian kita akan bahas nih Pancasila sebagai pemandu. Pancasila merupakan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi bintang penuntun atau lead star negara dan bangsa Indonesia untuk bisa menghadapi berbagai tantangan. Dan Pancasila bukan petunjuk teknis, melainkan di dalam sila-sila Pancasila terangkum nilai-nilai luhur bangsa kita. Maka dengan itu ya, Pancasila ini memiliki keluasan atau kemudahan ya, fleksibel dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Tantangannya yaitu adalah apakah kita mau memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Seperti sila pertama Pancasila misalnya gitu ya, dapat menuntun kita untuk menjadi bangsa yang berketuhanan melalui penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini bukan saja berkaitan dengan ibadah ataupun upacara keagamaan dan kepercayaan, melainkan juga yaitu membentuk pribadi yang luhur. Pribadi luhur ini bisa dibuktikan dengan cara pengamalan ajaran dan nilai agama atau kepercayaan. Seperti apa? Seperti mengasihi dan membantu orang lain, bersikap adil, toleran, dan menjaga perdamaian serta melestarikan lingkungan dan lain sebagainya. Maka demikian juga jika setiap diri kita mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila gitu ya, kita harus bisa mengamalkan gitu. Dan pengamalan Pancasila harus dilakukan seluruh komponen bangsa kita gitu ya, baik itu aparat negara ataupun satu kelompok tertentu. Dan lebih dari itu, semua komponen bangsa, mulai dari aparat, tadi saya sudah sebutkan, aparat negara ya, atau seluruh bangsa kita harus memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kapasitasnya masing-masing. Penegak keadilan seperti hakim dan kepolisian harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2. Pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa sampai paling rendah yaitu adalah RT RW gitu ya. Mereka juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan seluruh rakyat Indonesia juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila gitu ya. Dan berbagai kelemahan bangsa dan negara Indonesia ini serta tantangan dan ancaman yang sedang dan akan kita hadapi ya oleh bangsa kita dan negara Indonesia dapat diatasi dengan pengamalan sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Dalam konteks individualisme misalnya, Pancasila tidak menghilangkan kepentingan individu setiap warga negara, melainkan harus bisa menyeimbangkannya dengan kepentingan bersama.
Maka dari itu kepentingan individu harus diseimbangkan dengan kepentingan nasional. Demikian juga dengan misalkan tantangan fundamentalisme tadi, yaitu fundamentalisme pasar yang menganggap manusia semata-mata sebagai makhluk ekonomi yang memiliki motivasi mengejar keuntungan, sehingga bisa berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan Pancasila dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut, ya, di mana di dalam ekonomi Pancasila pasar harus dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh negara sehingga bisa tercipta lingkungan ekonomi yang adil di dalamnya. Ya. Begitupun misalkan tantangan kosmopolitanisme. Pancasila mengajarkan bahwa internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Seperti yang dikatakan Bung Karno gitu ya, internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Begitupun tentang tantangan radikalisme dan intoleransi. Pengamalan sila pertama Pancasila yang menekankan ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk toleransi beragama dan menghormati perbedaan keyakinan sehingga dapat mengatasi tantangan radikalisme dan intoleransi. Ya, mungkin ini saja pada pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.